Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Steven, Saya Rafael. Saya James. Saya Fareta. Dan saya Dialona. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sumatif akhir MTK kami yang bertema tentang fungsi inverse. Presentasi kami ini terdiri yang pertama adalah definisi fungsi inverse, lalu ada syarat-syarat dari fungsi inverse, dan juga contoh soal dan penyelesaian dari soal fungsi inverse. Untuk definisi fungsi inverse sendiri akan dijelaskan oleh kawan kami K yang dia berhalangan ada pada saat ini, tetapi ia akan menjelaskannya melalui online. Syarat akan dijelaskan oleh saya Rafael dan kawan saya James. Oke, untuk nomor 1, syaratnya adalah F AB memiliki inverse. Jadi F inverse BA sebuah fungsi jika dan hanya jika fungsi bijektif atau dalam koresponden satu-satu. Jadi untuk sebuah fungsi itu hanya bisa memiliki inverse jika dia memiliki pasangan pada domain dan kodomain. Oke, selanjutnya syarat-syarat yang kedua yaitu apabila terdapat F inverse, maka inverse suatu fungsi tidak selalu berupa fungsi. Yang dimana range dari fungsi biasa sama dengan domain dari fungsi inverse. Sedangkan domain fungsi biasa sama dengan range fungsi inverse. Kemudian syarat-syarat yang ketiga yaitu grafik fungsi fx dan f inverse simetris seperti y sama dengan x terhadap garis. Yang dimana biasanya terjadi karena fungsi inverse itu membalikkan fungsi yang biasanya. Jadi di sini contoh soal pertama itu ada tentukan inverse dari fungsi berikut. Di sini diketahui adalah fx sama dengan 2 dikali akar pangkat 2 dari 4x kurang 3. Di sini kita ubah dulu ke y, berarti y sama dengan 2 dikali akar pangkat 2 dari 4x kurang 3. Lalu di sini 2-nya ini kita pindah ruaskan ke samping, jadi dibagi dikarenakan 2 ini tuh di sini tuh dikali masih. Jadi y per 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 4x kurang 3. Lalu agar pangkat di ruas ini hilang, maka kita harus mempangkat kedua ruas tersebut. Jadi otomatis di sini di bagian ruas kiri itu kita pangkatkan. Jadi buka kurung y per 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 4x kurang 3. Di sini pangkat 2-nya ini kita kalikan ke dalam. Jadi y pangkat 2 per 4 sama dengan 4x kurang 3. Lalu di sini yang 3 ini kita pindah luaskan ke samping, otomatis ditambah. Jadi y pangkat 2 per 4 ditambah 3 sama dengan 4x. Nah, lalu yang 4 ini kita pindah luaskan ke samping, otomatis dia dibagi karena di sini tuh masih dikali. Jadi y pangkat 2 per 4 tambah 3 per 4 sama dengan x. Lalu di sini berapa ya? Y per 4 ditambah boleh y per 2 tambah 16 tambah 3. Kenapa di sini 16? Dikarenakan 16 ini dari 4 kali 4 dan 4 ini itu dari 4 kali 1. Lalu di sini kita menyamakan penyebutnya. Otomatis di sini kan y per 2 per 16 dong. Nah, di sini kita jawabannya tuh 12 dikarenakan dari 16 dibagi 4 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12 sama dengan x. Berarti jawabannya f inverse x sama dengan x per 2 ditambah 12 per 16. Makasih. Lalu untuk contoh soal ceritanya yang diketahui adalah X itu adalah jumlah ayam dan juga Y adalah jumlah telur yang dihasilkan. Dengan fungsi fx adalah 3x tambah 5. Untuk A yang ditanya itu untuk A adalah fungsi inverse dari fx
dan juga yang ditanya dari soal B itu adalah jika diketahui jumlah telur berjumlah 35, berapa jumlah ayam yang dimiliki oleh sang peternak. Jadi tadi yang kita ketahui fx sama dengan 3x tambah 5. Fx kita ubah menjadi y. Jadi y sama dengan 3x tambah 5. Lalu karena yang kita ingin ketahui itu adalah x-nya, maka 5 ini kita pindahkan ke sini, pindah ruas menjadi y kurang 5 sama dengan 3x. Karena ini yang kita ingin cuma x-nya doang, berarti untuk mencari x ini, jika ini dikali x, maka di bawah ini dibagi 3 sama dengan x. Jadi jawaban fungsi inverse dari fx sama dengan 3x tambah 5 adalah x kurang 5 per 3. Lalu untuk yang B yang kita ketahui tadi adalah jumlah telur ayam atau x di x inverse adalah berjumlah 35. X inverse sama dengan 35. Kita masukin ke sini. Berarti f inverse dari 35, x inverse-nya kita ubah jadi 35 menjadi 35 kurang 5 dibagi 3. Berarti sama dengan 30 bagi 3 sama dengan 10. Berarti jumlah ayam yang dimiliki oleh sang peternak adalah 10 ekor ayam. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal cerita yang kedua. Diketahui bahwa fungsinya itu 500x tambah 10.000 dan x-nya adalah bunga yang terjual. Setelah itu diketahui juga penjualan bunga sebesar 100.000. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa bunga yang terjual. Penyelesaiannya terlebih dahulu, kita cari terlebih dahulu fungsi inverse-nya. Fx yaitu 500x ditambah 10.000. Kita ubah fx ini menjadi y. Setelah itu 10.000 ini kita pindah ruaskan supaya mencari x. Karena kita ingin mencari x di sini kali 500, maka kita pindah ruaskan menjadi bagi. Maka dengan itu kita dapatkan bahwa fungsi inverse dari x adalah x kurang 10.000 dibagi 500. Cara selanjutnya itu kita cari bunga yang terjual dari harga 100.000-nya itu, maka f inverse 100.000 sama dengan kita masukkan 100.000 ini ke x ini. 100.000 dikurang 10.500. 100.000 dikurang 10.000 yaitu 90.000 dibagi 500. Kita bagi 900 dibagi 5 yaitu 180. Maka dengan itu bunga yang terjual adalah 180 bunga. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.